Setelah kita berhasil melakukan, setup atau mengimplementasikan bottom tab navigator di aplikasi React Native kita, sekarang kita akan, belajar bagaimana melakukan, mengimplementasikan styling di bottom tab itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di bagian aplikasi kita di bottom tab-nya ini, menunya ini masih sangat sederhana atau masih default bawaan daripada bottom tab itu sendiri. Nah, sekarang di video ini kita akan coba melakukan styling atau konfigurasi untuk menu bottom tab-nya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasi. Nah, di bagian customizing ini, dia sudah mencontohkan bagaimana melakukan konfigurasi untuk bottom tab-nya itu sendiri. Kita akan langsung, demokan di, aplikasi kita. Di sini ada 2 cara untuk melakukan customizing. Teman-teman bisa taruh di bagian tab, navigatornya atau di tab screen-nya ini. Di sini kita pakai screen option, dia menerima sebuah objek atau function, bisa. Lalu di sini dalam inner function-nya dia menerima sebuah route. Kita langsung di struct, lalu di sini kita lihat lagi di bagian route-nya ini dia harus return sebuah objek. Oke, return sebuah objek, lalu di dalam objeknya itu ada yang namanya tab bar icon. Dia bentuknya adalah sebuah function. Nah, di sini ada tab bar icon. Bentuknya, sorry. Ctrl Z di sini. Kita copy aja tab bar icon. Bentuknya adalah sebuah function. Di mana functionnya itu harus di mana sebuah functionnya itu menerima sebuah parameter atau inner function itu menerima 3 parameter. Menerima sebuah parameter bentuknya sebuah objek. Di sini ada fokus, properti fokus, color, dan juga size. Kita langsung distract aja di sini. Parameternya ada fokus, color, dan juga size-nya. Lalu di sini kita akan buat penampung. Let pakai icon name. Lalu di sini sekarang kita coba cek kita sedang berada di route yang mana. Misalkan di sini kita cek route.name sama dengan home. Nah, apa yang akan kita lakukan? Misalnya di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti variabel icon name-nya ini. Value daripada icon name-nya ini. Oke, di sini sama dengan kita juga cek fokusnya di sini. Kita copy aja di bagian sini. Lalu yang kedua, jadi di sini, kalau misalnya kita ada di route home, kita akan cek kita sedang fokus atau tidak. Kalau misalkan sedang fokus, maka icon name yang akan kita pakai ini. Kalau kita sedang tidak fokus, icon yang kita pakai yang ini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek lagi. Else if misalkan. Di sini kita cek route name-nya. Di sini else if sama dengan route.name sama dengan di sini tadi kita punya profile. Oke, kalau profilnya, kalau kita masuk ke halaman profile, ini yang akan kita lakukan untuk mengganti icon name-nya itu. Oke, sekarang kita sudah melakukan pengkondisian. Selanjutnya di sini kita butuh yang namanya komponen icon. Nah, untuk komponen icon sendiri silahkan teman-teman bisa masuk ke bagian export documentation. Di sini ada yang namanya export vector icon. Di sini ada beberapa tipe icon yang bisa teman-teman pakai. Misalnya di sini kita menggunakan Ion Icons, atau teman-teman nanti bisa menggunakan font awesome dan lain-lain.
silahkan diimport aja di sini by default. Nah, di sini ada banyak banget icon-iconnya ya yang bisa kita pakai. Di sini kita menggunakan ion icon, lalu di bagian tab bar iconnya ini kita akan nge-return sebuah komponen. Di sini komponen yang mau kita return adalah ion icon, lalu name-nya kita akan ganti sesuai dengan icon name. Lalu di sini color-nya sesuai dengan color dari parameter. Lalu di sini size-nya kita masukkan sesuai dengan size yang ada di parameter. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian bottom tab-nya itu menunya sudah ada ikonnya. Yang tadinya tanda tanya sekarang kita sudah kasih icon di sini, home-nya ada ikonnya, profile-nya juga ada icon. Sekarang kalau kita masuk ke profile, di sini di bagian profile, di bagian fokusnya dia tidak ada icon dengan nama name tersebut. Nah, sini home sama profile. Home sama profile kita sudah customize. Nah, selain kita bisa mengganti ikonnya, kita juga bisa mengganti color daripada ikonnya itu sendiri atau daripada menu-menunya sendiri. Nah, cara mengganti colornya di sini teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi lagi. Nah, di sini tab bar active tint color sama tab bar inactive tint colornya. Misalnya kita akan ganti di sini di bagian di sini. Tab bar ada banyak banget active tint color-nya, misalkan jadi warna merah. Tab bar inaktifnya di sini kita copy aja, huruf kecil ya. Inactive tint color. Tint color. Color misalkan di sini jadi warna black. Ini harus pakai koma. Bentuknya, bentuknya karena dia objek harusnya pakai titik 2 ya, bukan sama dengan di sini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita klik, warnanya sudah jadi warna merah. Kalau dia nggak aktif di sini, warnanya jadi warna hitam di sini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan konfigurasi di bagian bottom tab-nya ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Misalnya di sini kita contohkan, kita ganti ikonnya sama kita ganti color daripada ikonnya itu sendiri. Nah, di sini silahkan teman-teman lihat codingannya. Jadi di bagian tab navigator kita menerima screen option. Jadi screen option ini selain dia menerima sebuah objek, kita juga bisa passing sebuah function yang mereturn sebuah objek. Nah, di dalam objeknya itu ada yang namanya tab bar icon. Dia menerima sebuah function di mana inner functionnya itu menerima sebuah parameter berbentuk objek, ada fokus, color, dan juga size property. Lalu di sini kita tinggal melakukan pengecekan kita sedang berada di route yang mana. Misalnya di sini kita sedang berada di route home, kita akan ganti icon name-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nanti icon name-nya ini kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman bisa cek di bagian sini, di bagian export vector icon di sini. Nah, di sini ada banyak banget icon-icon yang bisa teman-teman pakai. Silahkan teman-teman explore sesuai atau pakai sesuai dengan kebutuhan. Kita balik lagi ke codingannya. Jadi di sini kita sediain variabel icon name, lalu di sini kita cek kita sedang berada di route yang mana. Misalkan kalau kita lagi di home, maka icon ini yang akan kita pakai. Di sini bisa teman-teman atur kita lagi fokus atau enggak. Bisa teman-teman bedain iconnya mau pakai icon yang mana.
Lalu di sini kalau misalnya ada route yang lain lagi, teman-teman mau bedain ikonnya, teman-teman tinggal cek aja kita sedang berada di route yang mana. Lalu teman-teman tinggal set icon name-nya, mau teman-teman taruh value-nya apa. Nah, kalau teman-teman ada banyak lagi route-route di dalam aplikasinya, misalkan ada 10, nanti teman-teman tinggal lakukan pengkondisian sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Teman-teman bisa pakai if statement atau switch case. Nah, lalu di sini teman-teman harus nge-return sebuah komponen iconnya, name-nya sesuai dengan yang udah teman-teman definisiin, color-nya teman-teman bisa dapat dari parameter color tab bar icon-nya, lalu size-nya teman-teman bisa ambil dari type bar icon function-nya itu. Nah, itu cara kita mengganti icon di dalam bottom tab navigator. Nah, selain kita bisa mengganti icon, kita juga bisa mengganti tint color-nya ketika aktif dan juga ketika inaktif. Nah, sekarang di sini kita sudah lihat perbedaannya yang default sama yang sudah kita konfigurasi. Nah, sesimpel itu cara kita melakukan konfigurasi untuk bottom tab navigatornya. Di sini kita pakai yang simple untuk mengganti ikonnya sama color-nya. Nah, silahkan teman-teman explore gimana cara melakukan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Teman-teman bisa lihat di bagian option-nya ini ada banyak banget konfigurasi yang bisa teman-teman pakai. Nah, itu dia untuk materi bottom tab navigator. Kita akan lanjut ke topik berikutnya.